Walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah kehendaki, semua manusia yang ada di muka bumi akan sama. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mengkehendaki, maka semua ciptaan Allah di muka bumi akan beriman kepadanya. Tapi Allah tidak mengkehendaki itu. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Allah mengatakan kepada Rasulullah, apakah kau memaksa, hendak memaksa, ingin memaksa manusia untuk beriman kepadaku? Tidak. Dan juga Allah tegaskan kepada ayat yang lain, la ikra'a fid din. Dalam masalah keyakinan itu tidak ada paksaan dalam memilih agama. Kan begitu. Ya seperti yang kemarin di Semeru. Kita lihat aja. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia menghancurkan berhala dan dia konsekuensinya adalah dibakar. Dan Allah menyelamatkan dia dari kobaran api tersebut. Karena apa? Karena dia melakukan itu atas dasar wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Antum bukan Nabi. Ya, ikutilah cara Nabi Rasulullah SAW berdakwah itu dakwah dengan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Judei 07. Di konten kali ini kita membahas tentang problem yang terjadi di Semeru, yaitu salah satu oknum yang menendang sesajian, ya, ritual yang disediakan oleh masyarakat yang tinggal di dekat Semeru untuk agar jangan lagi terjadi musibah, ya. Tapi ada salah satu oknum yang menendang sesajian mereka. Nah, jadi itu kita melihat bahwa cara berdakwah bukan begitu. Ya, cara berdakwah bukan begitu. Memang betul, kita mengakui bahwa itu adalah suatu kesyirikan besar. Tetapi cara berdakwah bukan begitu. Yang saya ingin mau tanyakan kepada oknum yang hari ini sudah ditangkap polisi, apakah Anda sudah pernah mendatangi mereka dan mendakwai mereka, menceramahi mereka dan memberikan pemahaman agama kepada mereka? Belum. Negara Indonesia adalah negara berbagai macam kultur, negara berbagai macam ras, negara berbagai macam budaya, dan negara berbagai macam kepercayaan dan keyakinan. Hari ini, walaupun seorang muslim pun kalau dia tidak mempunyai pemahaman yang luas tentang agamanya, maka dia melakukan sesuatu yang akan di luar dari larangan agamanya sendiri, yaitu seperti kesyirikan yang dibuat oleh masyarakat yang ada di sana. Itu kita tahu bahwa itu sebuah kesyirikan, tetapi kita harus memberikan pemahaman yang lebih konkret kepada mereka agar mereka bisa memahami. Dan beliau sekarang sudah ditangkap polisi, yaitu konsekuensi dari tindakannya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menghancurkan berhala, dan konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah dibakar. Dan Allah menyelamatkan dia dari kobaran api tersebut. Kenapa? Karena dia melakukan itu karena atas dasar wahyu yang diberikan Allah kepadanya. Lah hari ini antum bukan nabi, ya. Kita lihat kepada cara dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat bahwasanya kayu bakar dakwahnya Nabi adalah cinta. Kayu bakar dakwahnya Nabi adalah cinta. Nabi sampai dilemparin kotoran unta, sampai malaikat itu marah. Dia mengatakan kepada Nabi, jika engkau berdoa maka Allah akan menutup mereka dengan bukit ini. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan, mereka belum memahami tentang ajaran yang saya bawa ini. Mereka belum memahami tentang agama ini. Kayu bakar dakwanya Rasulullah itu cinta, bro. Jadi kita harus berdakwah dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Karena apa? Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang damai. Bangsa kita ini bangsa hukum. Ya, negara kita negara hukum. Banyak sekali perbedaan-perbedaan itu. Dan semua itu banyak sekali yang dibudayakan. Kesyirikan-kesyirikan seperti itu dibudayakan.
Dan kita tidak boleh membantah secara mentah-mentah. Dakwalah secara cinta kepada mereka. Berikanlah pemahaman secara kasih sayang kepada mereka. Dan mereka akan memahami agama kita ini. Memahami agama yang kita anut, yaitu Islam, agama pembawa rahmatan lil alamin. Ya. 13 tahun Rasulullah SAW berdakwah di Mekah. Apakah Rasulullah SAW menghancurkan berhala-berhala yang ada di sana? Di sekeliling Ka'bah itu ada 360 di sekeliling Ka'bah itu ada 360 berhala. Apakah Rasulullah SAW hancurkan? Tidak. Umar bin Khattab yang dikenal dengan kegagahannya, keperkasaannya, yang dikenal dengan kekuatannya, yang setan aja takut kepada Umar bin Khattab. Apakah dia menghancurkan berhala-berhala yang ada di samping Ka'bah? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq yang selalu menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberantas kemungkaran. Apakah beliau menghancurkan berhala-berhala yang ada di samping Ka'bah? Tidak. Karena apa? Dakwah mereka dengan cinta. Dakwah mereka dari hati ke hati. Makanya kata Rasulullah SAW, jika engkau melihat kemungkaran, jika engkau tidak bisa merubah dengan tangan, maka rubahlah dengan lisan. Makanya Rasulullah SAW lebih banyak merubah kemungkaran dengan cara berdakwah, al-lisan, dengan lisannya sendiri. Ya. Rasulullah SAW sementara dia hijrah ke Madinah, ya, beberapa tahun di Madinah, dan beliau balik ke Mekah pada tahun ke-6. Dan beliau ditolak oleh kaum musyrikin karena kekuatan umat muslim pada waktu itu belum kuat, sehingga beliau ditolak, dan beliau datang lagi ke Mekah pada tahun ke-7 dengan tujuan umrah, ya, menunaikan ibadah umrah. Ketika dia diterima oleh kaum musyrikin di sana, beliau melaksanakan umrah. Di samping-samping Ka'bah, di kiri kanan belakang itu ada berhala, 360 berhala. Apakah Rasulullah SAW menghancurkan? Tidak. Dan Rasulullah SAW menghancurkan berhala tersebut ketika kaum musyrikin mengkhianati perjanjian yang sudah disepakati oleh Nabi dan mereka. Itu yang Rasulullah SAW hancurkan. Nah, cara kita dakwah itu harus dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan lemah lembut. Agar apa? Masyarakat di Indonesia itu masyarakat awam. Masyarakat belum mengerti tentang apa yang mereka lakukan itu. Ya, saya setuju bahwasanya yang dilakukan sesajen itu adalah kesyirikan besar, dosa yang paling besar, saya setuju. Tapi cara merubah mereka itu bukan seperti itu. Emang jelas itu adalah salah satu kesyirikan. Tapi implementasi untuk kita merubah mereka kepada jalan yang benar, implementasi untuk kita memperkuat keimanan mereka, memperkokoh keimanan mereka, itu dengan cara cinta, dengan cara lemah lembut, seperti dakwanya Rasulullah SAW. Ya, seperti itu kurang lebih. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Ya, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel ini bisa terus berkembang dan kita sama-sama berbagi ilmu, berbagi informasi, berbagi komunikasi. Beta Jodai 07.